Kali ini kita bakal bedah satu buku yang luar biasa banget. Judulnya Pencarian Makna oleh Manusia, karya Viktor Frankl. Tapi, ini bukan sekedar buku biasa ya. Anggap aja ini semacam kesaksian, sebuah peta buat kita buat nemuin tujuan hidup, bahkan di tengah situasi paling kelam sekalipun. Nah, ada satu kutipan dari filsuf Friedrich Nietzsche yang sering banget dikutip sama Frankl sendiri. Bunyinya gini, dia yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Coba deh, pegang rat-rat kalimat ini. Kenapa? Karena ini nih pilar utama dari semua yang akan kita bahas. Terus, siapa sih sosok di balik semua ini? Nah, ini dia, Viktor Frankl. Beliau ini seorang psikiater dari Wiener yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Bayangin deh, pengalaman yang harusnya bisa menghancurkan siapapun, justru malah ngasih dia pencerahan. Dari situlah dia meramu semua pengalamannya jadi sebuah teori psikologi yang kuat banget. Oke, sekarang kita langsung masuk ke intinya ya. Perjalanan Frankl dan kita yang membaca kisahnya dimulai dari sebuah proses yang jujur aja brutal. Proses di camp kayak Auschwitz yang tujuannya itu buat melucuti semua kemanusiaan seseorang sampai ke titik yang dia sebut eksistensi telanjang. Yang pertama direnggut, identitas. Nama kamu. Udah, hilang. Di Auschwitz, kamu itu bukan lagi dokter, bukan seniman, bukan seorang ibu, kamu bahkan udah nggak punya nama lagi. Setelah nama, giliran harta benda. Semuanya, cincin kawin, mungkin foto keluarga satu-satunya, semua hal yang jadi pengingat sama kehidupan kamu yang dulu, hilang gitu aja, lenyap dalam sekejap. Frankl sendiri cerita ada satu momen yang paling menusuk. Waktu naskah ilmiah, hasil kerja keras seumur hidupnya, direbut begitu aja. Disitulah kata dia rasanya kayak terpaksa mencoret seluruh kehidupan masa lalu. Bayangin, semuanya hilang. Terus gantinya apa? Kamu bukan lagi manusia. Kamu jadi ini, sebuah nomor yang ditato di kulit. Frankl sendiri jadi tahanan nomor 119104. Coba pikirin, seorang manusia dengan segala ceritanya cuma jadi deretan angka. Nah, secara psikologis, gimana sih reaksi orang ngadepin ini? Fase pertama itu shock. Frankl ngelihat ada semacam delusi penangguhan hukuman. Kayak harapan naif, mungkin gak akan seburuk itu. Dia ngerangkumnya dalam satu kalimat kunci yang jenius. Reaksi abnormal terhadap situasi abnormal adalah perilaku normal. Artinya apa? Ya artinya merasa gila di tengah situasi yang gila itu justru hal yang paling waras. Tapi justru di titik terendah, di dasar jurang kengerian ini, saat semuanya kelihatan udah hilang, Frankl nemuin sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang nggak bisa direnggut oleh siapapun. Dan dia menyebutnya kebebasan terakhir manusia. Ini yang bikin kita mikir kan, kalau semua udah diambil, nama, harta, masa lalu, bahkan harga diri, terus apa dong yang masih tersisa? Dan jawabannya, wah ini yang mengubah segalanya. Frankl nulis gini, segalanya dapat direnggut dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikap dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri. Jadi, kekuatan dari luar mungkin bisa hancurin badan kamu, tapi mereka nggak akan pernah bisa nyentuh kebebasan batin kamu buat milih gimana cara meresponsnya. Dan dengerin, ini bukan cuma teori indah di atas kertas loh. Frankl ngelihat ini langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dia nyaksiin ada tahanan-tahanan yang jalan di antara barak cuma buat ngehibur yang lain. Orang-orang yang ngasih potongan roti terakhir mereka. Ini bukti nyata, bahkan di tengah neraka sekalipun, pilihan buat tetap jadi manusia itu selalu ada. Nah, penemuan pribadi yang luar biasa ini akhirnya jadi fondasi dari teori universalnya yang disebut logoterapi atau terapi makna. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nemuin makna itu? Oke, menurut Frankl ada 3 jalan utama. Yang pertama, lewat karya atau perbuatan, kontribusi kita buat dunia. Kedua, lewat pengalaman atau perjumpaan, terutama lewat cinta. Dan yang ketiga, ini yang paling relevan sama pengalamannya, adalah lewat sikap kita waktu ngadepin penderitaan yang nggak bisa dihindari. Buat ngegambarin jalan kedua, soal cinta, Frankl ngebagi satu kenangan yang personal banget. Di momen-momen paling kelam, waktu dia lagi jalan kedinginan ke lokasi kerja, dia sering banget ngobrol di dalam pikirannya sama bayangan istrinya. Dan dari situ, dia sampai pada kesimpulan yang indah banget.
keselamatan manusia adalah melalui cinta dan dalam cinta. Buat dia, cinta itu jadi tujuan paling tinggi yang bisa kita capai sebagai manusia, sebuah kekuatan yang bahkan bisa melampaui kehadiran fisik dan kematian itu sendiri. Jadi, terus apa artinya semua ini buat kita di sini sekarang? Nah, warisan Frankl itu intinya satu. Pentingnya kita punya sebuah alasan yang kuat untuk hidup. Biar kebayang seberapa revolusioner idenya Frankl, kita perlu lihat konteksnya dikit. Dulu tuh, dunia psikologi didominasi sama Freud dengan hasrat untuk kesenangannya dan Adler dengan hasrat untuk kekuasaannya. Terus datang Frankl yang nawarin perspektif ketiga. Dorongan paling dasar manusia itu sebenarnya adalah hasrat untuk makna. Ada satu kutipan lagi, kali ini dari Dostoyevsky, yang selalu kebayang-bayang di benak Frankl. Hanya ada satu hal yang aku takuti, tidak layak atas penderitaanku. Ini bukan berarti kita harus suka sama penderitaan ya, bukan. Tapi ini soal gimana cara kita menanggung penderitaan itu bisa jadi sebuah pencapaian, semacam bukti dari kekuatan jiwa kita. Dan ini membawa kita ke pencerahan terbesarnya Frankl. Logikanya sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Kalau hidup ini punya makna, berarti penderitaan yang kan emang bagian dari hidup juga harus punya makna. Penderitanya sendiri mungkin nggak berarti apa-apa, tapi cara kita meresponsnya, nah itulah yang ngasih arti. Jadi, pada akhirnya, inilah yang ditinggalkan Frankl buat kita renungkan. Penderitaan itu nggak bisa dihindari, pasti datang dalam bentuk apapun. Tapi, bagaimana kita meresponsnya? Bagaimana kita memilih untuk layak atas penderitaan itu? Nah, itu sepenuhnya pilihan kita. Jadi pertanyaannya bukan kalau penderitaan datang, tapi bagaimana kamu akan memilih waktu saat itu tiba.